Hai, apa kabar hari ini? Tetap sehat kan? Saya Riani kembali hadir untuk membacakan volume ke-11 Bukek Si Ansu. Selamat mendengarkan. Dan pada suatu hari, terjadilah suatu hal yang sudah lama diduga-duga akan terjadi. Hal yang menjadi akibat daripada keadaan yang ditekan-tekan di dalam istana yang dimulai dengan masuknya Taek Watlin ke Pulau Es dan kini telah menjadi permaisuri itu. Pagi hari itu, Sin Leong tengah duduk seorang diri di tempat yang menjadi tempat kesukaannya bersama Suat Hong, yaitu di tepi pantai yang paling sunyi. Pantai yang tak pernah tertutup salju karena pasir berwarna putih yang terjadi dari pecahan batu karang dan segala macam kulit kerang dan kepompong itu seolah-olah selalu mengeluarkan hawa hangat. Selagi dia duduk termenung itu terdengarlah olehnya suara tambur dipukul gencar, tanda bahwa pagi hari itu diadakan persidangan pengadilan yang amat penting. Sidang ini diadakan kurang lebih 3 bulan semenjak 3 orang pesakitan terakhir itu dibuang ke Pulau Neraka. Suara tambur itu seolah-olah menghantam isi dada Sin Leong, karena suara itu suara yang paling tidak disukainya. Suara ini menandakan bahwa akan ada orang lagi yang akan dihukum. Maka dia tidak bergerak. Mengambil keputusan tidak akan menonton karena menonton berarti hanya akan menghadapi hal yang menyakitkan hatinya. Akan tetapi dia meloncat bangun ketika mendengar suara panggilan Suat Hong. Suara panggilan yang lain dari biasanya karena suara darah itu mengandung isak tangis yang mengejutkan. Kua Su Heng. Sin Leong terkejut melihat darah itu berlari-lari kepadanya sambil menangis dan dengan wajah yang pucat sekali. Ada apakah Sumoy? Tegurnya sebelum darah itu tiba di depannya. Su Heng, celaka, ibuku. Biarpun hatinya berdebar penuh kaget dan kejut, Sin Leong bersikap tenang ketika dia memegang kedua pundak Sumoy dan berkata, ada apakah dengan ibumu? Tenanglah Sumoy. Suat Hong menahan isaknya. Mereka menangkap ibuku dan membawanya ke sidang pengadilan. Sin Leong mengerutkan alisnya. Sudah keterlaluan ini, pikirnya. Rasa penasaran membuat dia berlaku agak kasar. Digandengnya tangan Sumoynya lalu ditariknya darah itu sambil berkata, mari kita lihat. Ketika 2 orang itu tiba di ruangan pengadilan, mereka mendapat kenyataan bahwa keadaan berlainan sekali dengan sidang pengadilan yang sudah-sudah karena suasana amat sunyi. Tidak ada seorang pun diperbolehkan mendekati ruangan pengadilan. Bahkan ketika Sin Leong dan Suat Hong tiba di situ, mereka dihadang oleh beberapa orang penjaga. Maaf, atas perintah Sri Baginda, tidak ada yang boleh memasuki ruang sidang pengadilan hari ini, kata mereka. Dengan kedua tangan di kepal, Suat Hong melompat maju, matanya melotot dan mukanya merah sekali. Apa kalian bilang? Kalian berani melarang aku memasuki ruangan? Apakah kalian sudah bosan hidup? Sin Leong cepat memegang lengan Sumoynya karena dia maklum bahwa kalau Sumoynya ini sudah marah, tentu akan hebat akibatnya. Juga para penjaga itu mundur ketakutan karena mereka mengerti betapa lihainya sang putri ini. Harap saudara sekalian melaporkan kepada atasan saudara bahwa kami akan memasuki ruang sidang, kata Sin Leong dengan tenang kepada para penjaga. Akan tetapi kami hanya mentaati perintah, bagaimana kami berani melanggar? Jawab kepala penjaga dengan muka bingung. Aku tahu, ibuku yang diadili bukan? Nah dengar kalian, apapun yang akan terjadi dengan ibuku, aku harus hadir. Kalau perlu aku akan bunuh kalian semua agar dapat masuk. Kembali Suat Hong membentak. Saudara sekalian harap mundur dan biarkan kami masuk. Akibatnya biarkan kami berdua yang menanggungnya. Kembali Sin Leong berkata dan keduanya memaksa masuk. Para penjaga tidak ada yang berani melarang. Akan tetapi mereka cepat-cepat lari untuk melapor ke dalam. Han Tiong mengerutkan alisnya ketika melihat Sin Leong dan Suat Hong memasuki ruang sidang. Akan tetapi dia hanya mengangguk kepada para penjaga yang kebingungan. Hal ini melegakan hati para penjaga dan mereka cepat-cepat meninggalkan ruangan itu untuk menjaga di luar. Karena mereka pun tidak boleh mendengarkan sidang yang sedang mengadili istri raja.
Dapat dibayangkan betapa hancur hati Swat Hong melihat ibunya dengan tenang berlutut di depan meja pengadilan bersama seorang laki-laki muda yang berpakaian sebagai pelayan dalam istana. Hatinya menduga-duga dan dia merasa ngeri karena melihat ibunya dan pemuda itu berlutut di situ. Dia seolah-olah melihat Xia, Ginhua, dan Lukiat, dua orang pesakitan yang saling berjinah itu. Akan tetapi dia tidak percaya, tak mungkin ibunya. Akan tetapi Swat Hong menjadi lemas dan menurut saja ketika Sin Leong menariknya dan mengajaknya duduk di deretan kursi pinggiran yang sekali ini sama sekali kosong. Di belakang meja panjang hanya duduk jaksa, hakim, Raja Han Tiong, permaisurinya, dan Han Buong, bocah berusia 8 tahun yang mengenakan pakaian indah dan duduk dengan agungnya di dekat ibunya. Mata Han Buong memandang ke arah Sin Leong dan Swat Hong dengan angkuh. Kemudian terdengarlah suara nyaring sang jaksa, suara yang bagi telinga Swat Hong terdengar seperti sambaran pedang yang menusuk-nusuk hatinya dan bagi Sin Leong seperti guntur di tengah hari. Liu Bue, sebagai bekas istri sang baginda, dari seorang anak nelayan biasa menjadi seorang mulia terhormat, ternyata kau membalas budi Sri Baginda dengan aib dan noda yang hina. Dia telah ditangkap karena melakukan perjinahan dengan seorang pelayan muda. Dosa ini amat besar, karena selain menimbulkan aib dan malu kepada Sri Baginda, juga kalau diketahui dunia luar, akan mencemarkan nama kerajaan Pulau Es. Oleh karena itu, sepatutnya dia dijatuhi hukuman yang seberat mungkin. Bohong, ibu tidak mungkin. Swat Hong menjerit dan hendak melompat maju menyerang jaksa yang berani mengeluarkan ucapan menuduh ibunya seperti itu. Akan tetapi Sin Leong menangkap lengannya untuk mencegah semuanya bergerak. Swat Hong, berani engkau kurang ajar di depan ayah. Terdengar Han Tiong membentak dengan penuh wibawa. Ayah, tuduhan itu fitnah belaka. Tidak mungkin ibu melakukan hal yang kotor itu. Mana buktinya? Siapa saksinya? Kembali Swat Hong menjerit-jerit. Hongji, jangan begitu. Ibumu tidak berdosa, akan tetapi kita harus tunduk kepada peraturan dan hukum, anakku. Tenanglah. Ucapan ini keluar dari mulut Liu Bue yang menoleh ke arah Swat Hong. Suaranya lirih dan jelas, namun mengandung kedukaan yang merobek hati. Liu Bue, engkau telah mendengar tuduhan atas dirimu. Apakah pembelaanmu? Terdengar suara hakim tua itu dengan halus dan lirih seperti biasanya, namun penuh wibawa karena dalam sidang dialah orang yang paling berkuasa. Saya tidak akan membela diri. Hanya karena dikatakan anakku tadi agar tidak mendatangkan penasaran, harap suka disebutkan siapa saksinya dan apa buktinya yang memperkuat tuduhan terhadap diriku, kata Liu Bue dengan tenang dan suara halus. Jaksa ini termasuk orang di antara anggota keluarga raja yang tidak senang kepada Liu Bue, karena dia dahulu pun mengharapkan agar Han Tiong memilih anak perempuannya. Segera ia berkata lantang, buktinya, engkau ditangkap ketika berada di dalam kamar dengan Akyu, padahal dia bukanlah pelayanmu. Apalagi yang kalian kerjakan kalau bukan berjinah. Seorang wanita dan seorang laki-laki yang tidak ada hubungan apa-apa berada di dalam kamar berdua saja. Selain itu, perjinahan kalian juga telah ada yang menyaksikan. Wajah Swat Hong sebentar pucat dan sebentar merah. Tak dapat dia menahan kemarahannya. Ibunya dituduh berjinah dengan seorang pelayan. Bohong, itu bukan bukti. Kalau memang ada yang menyaksikan, hayo siapa yang menyaksikan? Teriaknya tanpa mempedulikan cegahan Sin Leong yang masih memegang lengannya karena khawatir kalau darah ini mengamuk. Akulah saksinya. Tiba-tiba terdengar suara kecil merdu dari Han Buong telah bangkit berdiri dengan sikap menantang. Mulut anak ini tersenyum mengejek dan matanya bersinar-sinar. Enci Hong, akulah yang telah melihat ibumu dan pelayan itu di atas ranjang. Shh, diam. Permaisuri menarik putranya. Akan tetapi hakim telah berkata lagi. Sudah terbukti kesalahan besar yang dilakukan Liu Bue. Kesalahan paling besar yang dapat dilakukan oleh seorang wanita. Nanti dulu, dengan muka pucat sekali Swat Hong memotong kata-kata hakim. Tidak adil kalau begini. Kita belum mendengar keterangan Akyu. Hai Akyu, aku percaya bahwa engkau seorang manusia yang menjunjung kegagahan. Tidak mungkin seorang pria penghuni Pulau Es seperti engkau menjatuhkan fitnah kepada seorang pengecut hina dina. Hayo ceritakan sesungguhnya apa yang terjadi. Suara Swat Hong ini nyaring sekali.
Muka Akyu menjadi pucat, kepalanya makin menunduk, suasana menjadi hening dan akhirnya terpecah oleh suara raja. Akyu, kau diperkenankan untuk bicara. Tubuh itu menggigil. Muka yang tampan itu pucat sekali ketika diangkat memandang raja, kemudian melirik ke arah Liu Bei yang masih bersikap tenang dan agung berlutut di sebelahnya. Ketika dia melirik ke arah Swat Hong yang berdiri dengan sikap angkuh memandang kepadanya, Akyu mengeluh lirih, kemudian menelungkup dan berkata dengan suara mengandung isak. Hamba tidak berdaya. Hamba memang berada di kamar itu, tapi tidak seperti kesaksian pangeran kecil. Hamba terpaksa karena... Berani kau mengatakan putraku bohong? Jeritan ini keluar dari mulut permaisuri dan hawa pukulan yang dahsyat sekali menyambar ketika permaisuri menggerakkan tangan kirinya ke arah Akyu. Tubuh Akyu terlempar bergulingan dan rebah tak bernyawa lagi. Dari mulut, hidung, dan telinganya mengalir darah. Hebat sekali pukulan jarak jauh yang dilakukan permaisuri itu, tepat mengenai kepala Akyu yang tentu saja tidak kuat menahannya. Hakim dan jaksa saling pandang sedangkan raja menegur permaisurinya. Kau terlalu lancang. Apakah aku harus diam saja kalau seorang rendah macam dia menghina putra kita? Permaisuri membantah dengan suara agak ketus. Raja diam saja dan menarik nafas panjang. Dia merasa bingung dan berduka sekali harus menghadapi perkara ini. Akhirnya raja memberi isyarat kepada hakim sambil berkata, lanjutkan. Hakim menelan ludah beberapa kali kemudian berkata lantang. Saksi utama yang menjadi pelaku perjinahan telah terbunuh karena berani menghina pangeran. Akan tetapi dia mengaku telah berada di kamar itu, maka sudah jelas dosa yang dilakukan oleh Liu Bei. Karena itu sudah adil kalau dia harus dijatuhi hukuman berat. Liu Bei, pengadilan memutuskan hukuman buang ke pulau neraka kepadamu. Ibu, Swat Hong meronta dan melepaskan diri dari Sin Leong meloncat dan menubruk ibunya. Shh, tenanglah Hongji. Ibunya berbisik dengan sikap masih tenang saja, sungguh pun wajahnya kelihatan makin berduka. Tenang, tidak, ibu tidak boleh dihina sampai begini. Swat Hong lalu bangkit berdiri menghadapi ayahnya dan berkata lantang. Ibuku telah dijatuhi hukuman tanpa bukti dan saksi yang jelas. Akan tetapi keputusan telah dijatuhkan dan saya tidak rela melihat ibu dibuang ke pulau neraka. Saya sebagai anak tunggalnya, yang takkan mampu membalas budinya dengan nyawa, saya akan mewakilinya, memikul hukuman itu. Saya yang akan menjadi penggantinya ke pulau neraka. Maka harap Sri Baginda bersikap bijaksana, membiarkan ibu yang sudah mulai tua ini menghabiskan usianya di pulau es. Ibu, selamat tinggal. Hongji, ibunya memekik, akan tetapi Swat Hong sudah meloncat dan lari keluar dari tempat itu dengan cepat. Sin Leong memandang dengan alis berkerut, tak disangkanya hal yang sudah dikhawatirkannya akan terjadi, sesuatu yang tidak menyenangkan, suatu yang ternyata akan meledak sehebat ini. Hongji, Hongji anakku, Liu Bei tak dapat menahan tangisnya lagi. Dia maklum tidak mungkin dapat mengejar anaknya karena kepandaian putrinya itu sudah tinggi sekali. Sebagai seorang pesakitan, dia juga tentu saja tidak berani melanggar hukum dan lari dari tempat itu. Aduh, anakku Swat Hong, apa yang mereka lakukan atas dirimu? Ibu yang hancur hati ini meratap. Hakim menjadi bingung dan beberapa kali menoleh ke arah raja, seolah-olah hendak minta keputusan Han Tiong. Raja ini menggigit bibir, jengkel dan marah karena tak disangkanya bahwa urusan akan berlarut-larut seperti ini. Ketika menerima laporan tentang Liu Bei, istri pertamanya yang berjinah dengan seorang pelayan muda, hatinya panas dan marah sekali. Akan tetapi dia masih hendak membawa perkara ini ke pengadilan karena harus diambil keputusan yang seadil-adilnya. Siapa mengira terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya, permaisurinya membunuh pelayan muda. Kemudian kini Swat Hong membela ibunya, bahkan menggantikan ibunya membuang diri ke pulau neraka. Maka kini melihat betapa hakim menjadi bingung dan minta keputusannya, dia memukulkan kepalan kanan ke telapak kiri sambil berkata, Sudahlah, biar ku penuhi permintaan Swat Hong. Anak yang keras kepala itu sudah menggantikan ibunya ke pulau neraka. Sudah saja,
aku perkenankan Liu Bei tinggal terus di sini." Setelah berkata demikian, dia menggandeng tangan Bu Ong dan permaisurinya, bangkit berdiri dan hendak meninggalkan tempat yang tidak menyenangkan itu. Akan tetapi Liu Bei juga bangkit berdiri. Wanita ini berkata lantang sambil menatap wajah suaminya dengan mata tajam. "Biarpun anakku telah menebus dosa yang tidak kulakukan, dan aku telah diperbolehkan tinggal di sini, akan tetapi apa artinya hidup di sini bagiku setelah anakku pergi ke pulau neraka? Tidak. Aku tidak akan sudi tinggal di sini lagi. Aku mulai saat ini tidak menganggap diriku sebagai penghuni Pulau Es. Aku juga mau pergi dari sini." Setelah berkata demikian, Liu Bei lalu meloncat dan pergi. Setelah dia bukan pesakitan lagi, setelah dia bukan lagi terhukum, dia berani pergi. Bahkan dengan sikap tidak menghormat lagi kepada raja yang pernah menjadi suami dan pujaan hatinya selama bertahun-tahun itu. "Sesukamulah," kata Han Tiong perlahan, dan dengan wajah muram raja ini memasuki istana bersama permaisuri dan pangeran Bu Ong. Sampai ruangan persidangan itu kosong dan mayat Akyu dibawa pergi, Sin Leong masih duduk di situ. Di dalam hatinya dia merasa menyesal melihat sikap Raja Han Tiong, gurunya yang dicintainya itu. Tahulah dia bahwa perbuatan pada diri gurunya itu terutama sekali terjadi karena hadirnya Te Kuatlin yang kini telah menjadi permaisurinya. Diam-diam dia merasa menyesal sekali. Bukankah dia sendiri yang dahulu minta kepada gurunya membawa pendekar wanita Butong Pai itu ke Pulau Es? Mula-mula wanita itu menjadi selir gurunya. Setelah itu Te Kuatlin menjadi permaisuri, maka kebahagiaan Ibu Swat Hong menjadi musnah. Bahkan kini berekor seperti ini. Dengan larinya Swat Hong menggantikan ibunya ke Pulau Neraka, sedang ibu dara itu sendiri pergi entah kemana. Dialah yang bertanggung jawab langsung atau tidak langsung. Akan tetapi tidak mungkin dia menegur gurunya. Juga permaisuri tidak dapat dipersalahkan. Betapapun juga dia harus memperlihatkan tanggung jawabnya atas kerusakan hidup Swat Hong dan ibunya. Kalau dia mendiamkan saja, seolah-olah dia ikut pula persekutuan untuk merusak hidup ibu dan anak itu. Pulau Neraka kabarnya merupakan tempat berbahaya sekali. Aku harus menyusul Swat Hong dan melindunginya. Demikianlah dia mengambil keputusan dalam hatinya. Dia tidak lagi berpamit kepada gurunya karena maklum gurunya sedang berada dalam keadaan dan kepusingan. Pula Sin Leong sudah biasa meninggalkan pulau itu mencari tetumbuhan obat, maka kepergiannya meninggalkan Pulau Es dengan sebuah perahu tidak ada yang menaruh curiga. Dengan tenaganya yang amat kuat, Sin Leong mendayung perahunya sehingga perahu meluncur amat cepatnya menuju ke Pulau Neraka. Dia sudah tahu di mana letaknya pulau itu dari keterangan yang diperolehnya ketika dia bertanya-tanya kepada para penghuni Pulau Es. Bahkan diam-diam pernah pula seorang diri mendayung perahu mendekati Pulau Neraka ini, akan tetapi hanya melihat dari jauh dan dia merasa ngeri sekali. Pulau itu dari jauh tampak kehitaman seperti pulau yang pantas dihuni oleh setan dan iblis. Pantainya penuh dengan batu-batu karang yang runcing dan tajam. Amat berbahaya apalagi kalau ombak sedang besar, sama sekali tidak tampak ada penghuninya. Ketika itu, Sin Leong menduga-duga bahwa orang-orang buangan yang dibuang dari Pulau Es, jika tidak tewas di jalan, tentu tewas di atas pulau itu. Maka dia menentang keras dalam hatinya kalau melihat di Pulau Es diadakan pengadilan dan diputuskan hukuman buang ke Pulau Neraka. Baginya, dibuang ke Pulau Neraka sama dengan menghadapi kematian yang mengerikan, baik di dalam perjalanan menuju ke pulau itu atau setelah berhasil mendarat. Kini Swat Hong telah pergi ke Pulau Neraka mewakili ibunya. Dia kagum dan khawatir. Kagum akan keberanian dan kebaktian Sumoynya terhadap ibunya, akan tetapi khawatir sekali akan keselamatan Sumoynya yang belum dewasa benar itu. Sumoynya baru berusia 14 tahun. Biarpun dia tahu bahwa ilmu kepandaian Sumoynya sudah hebat dan cukup untuk dipakai menjaga diri, namun betapapun juga Sumoynya itu masih anak-anak. Sin Leong sama sekali tidak ingat bahwa usianya sendiri hanya 1 tahun lebih tua daripada usia Swat Hong. Perjalanan dari Pulau Es ke Pulau Neraka melalui lautan yang penuh dengan gumpalan-gumpalan es yang mengapung di permukaan laut. Gumpalan es itu kadang-kadang sebesar gunung dan celakalah kalau sampai perahu tertumpuk oleh gumpalan es menggunung itu yang kadang-kadang bergerak karena digerakkan oleh angin. Celaka pula kalau sampai terjepit di antara 2 gumpalan es yang begitu saling menempel tentu akan melekat dan membuat perahu terjepit di tengah-tengah.
Akan tetapi, Sin Leong sudah banyak mendengar tentang ini, maka dia tahu pula caranya menghindari perahunya dan tidak mendekat gumpalan-gumpalan es yang berbahaya, melainkan mencari jalan di celah-celah yang agak lebar. Kemudian dia tiba di daerah lautan yang penuh dengan ikan hiu. Ratusan ikan hiu yang hanya tampak siripnya itu berenang di kanan kiri dan belakang perahunya. Betapapun tinggi ilmunya, ngeri juga hati Sin Leong karena dia tahu bahwa sekali perahunya terguling, kepandaiannya tidak akan berguna banyak dalam melawan ratusan ikan buas itu di dalam air. Cepat ia mengeluarkan bungkusan yang sudah dibawanya sebagai bekal, membuka bungkusan dan menaburkan sedikit bubuk hitam di kanan kiri, serta depan belakang perahunya. Tak lama kemudian, ikan-ikan hiu itu berenang pergi dengan cepat seperti ketakutan setelah mencium bau bubukan hitam yang disebarkan oleh Sin Leong. Pemuda ini sudah mendengar akan bahaya ikan-ikan buas, maka dia telah membawa bekal racun bubukan hitam yang seringkali dipergunakan oleh para penghuni Pulau Es untuk mengusir ikan-ikan buas di waktu mereka mencari ikan. Beberapa jam kemudian, kembali dia menghadapi ancaman ikan-ikan kecil yang banyak sekali jumlahnya. Mungkin laksaan. Ikan-ikan sebesar ibu jari kaki, akan tetapi keganasannya melebihi ikan hiu. Ikan-ikan ini bahkan berani menyerang orang di atas perahu dengan jalan meloncat dan menggigit. Sekali mulut yang penuh gigi runcing seperti gergaji itu mengenai tubuh, tentu sebagian daging dan kulit terobek dan terbawa moncongnya. Apalagi kalau sampai orang jatuh ke dalam air, dalam waktu beberapa menit saja tentu sudah habis tinggal tulangnya akibat dikeroyok laksaan ikan buas ini. Kembali Sin Leong dengan cepat menyebar obat bubuk hitam beracun itu. Ikan-ikan kecil itu pun lari cerai-berai, tidak berani lagi mendekat sampai perahu meluncur meninggalkan daerah berbahaya itu. Setelah melalui perjalanan yang amat sulit, menjelang senja akhirnya sampai juga perahu Sin Leong di pantai Pulau Neraka. Tetapi seperti dugaannya, pulau itu memang mengerikan sekali. Hutan yang terdapat di pulau itu amat besar dan liar. Pohon-pohon aneh dan menghitam warnanya memenuhi hutan yang kelihatannya sunyi dan mati. Namun di balik kesunyian itu, Sin Leong merasakan seolah-olah banyak mata mengamatinya dan mau tersembunyi di sana-sini, siap untuk mencengkeram siapapun yang berani mendarat. Melihat keadaan pulau ini makin berdebar hati Sin Leong, penuh kekhawatiran terhadap keselamatan Suat Hong. Apakah dara itu sudah berhasil mendarat? Tentu Suat Hong dapat mencapai pulau ini karena dara itu pun tahu jalan ke situ dan mengerti pula tempat-tempat berbahaya yang dilaluinya tadi, sehingga seperti juga dia, tentu Suat Hong telah membawa bekal obat pengusir ikan-ikan buas tadi dengan cukup. Akan tetapi dia tidak melihat sebuah pun perahu di pantai Pulau Neraka. Apakah ada penghuninya? Atau semua orang buangan telah mati terkena racun yang dikabarnya memenuhi pulau ini? Karena khawatir kemalaman sebelum dapat menemukan Suat Hong, Sin Leong lalu meloncat ke darat dan menarik perahunya ke atas. Kemudian dia membalik dan memasuki hutan. Baru saja dia berjalan beberapa langkah, terdengar suara berdengung-dengung dan entah dari mana datangnya, tampak ratusan ekor lebah berwarna putih menyambar-nyambar dan mengeroyoknya. Dari bau yang tercium olehnya, tahulah Sin Leong bahwa lebah-lebah itu mengandung racun yang amat jahat, maka tentu saja dia terkejut sekali. Cepat dia lari dari tempat itu, namun lebah-lebah itu mengejar terus, berterbangan sambil mengeluarkan suara berdengung-dengung yang mengerikan. Sin Leong cepat menanggalkan jubah luarnya dan memutar jubah itu di sekeliling tubuhnya. Dari putaran jubah ini menyambar angin dahsyat, sehingga lebah-lebah itu terdorong jauh oleh hawa yang menyambar dari putaran jubah. Sin Leong tidak tega untuk membunuh lebah-lebah itu, maka dia hanya menggunakan hawa putaran jubahnya untuk mengusir. Namun binatang-binatang kecil itu hanya tidak mampu mendekati dan menyerang tubuh Sin Leong, akan tetapi sama sekali tidak terusir. Bahkan kini lebih banyak dan terbang mengelilingi Sin Leong dari jarak jauh sehingga tidak terjangkau oleh hawa pukulan jubah. Melihat ini Sin Leong kaget, betapapun kuatnya tidak mungkin baginya untuk berdiri di situ sambil memutar jubahnya semalam suntuk. Bahkan selamanya sampai lebah-lebah itu terbang pergi. Lalu teringatlah dia akan senjata yang paling ampuh, api. Dengan tangan kiri terus memutar jubah melindungi tubuhnya, Sin Leong lalu mengumpulkan daun kering dan mencari batu yang keras. Dengan pergerakan tangannya, dia menggosok dua batu itu sehingga timbul percikan bunga api yang membakar daun kering. Diambilnya sebatang ranting kering dan dibakarnya ranting itu. Benar saja, dengan ranting yang di ujungnya menyala ini, dipegang tinggi di atas kepala, tidak ada lebah yang berani mendekatinya. Sin Leong melanjutkan perjalanannya.
dan terus-menerus menyalakan api di ujung ranting yang dikumpulkannya dan dibawanya. Dapat dibayangkan betapa ngeri hatinya ketika melihat banyak sekali binatang berbisa di sepanjang jalan. Ular-ular kecil, kalajengking, lebah-lebah, dan sebangsanya merayap-rayap lari ketika dia datang dengan obor di tangan. Untung dia membawa ranting bernyala. Semua binatang berbisa itu takut terhadap api. Andai kata dia tidak membawa api, tentu dia telah dikeroyok oleh binatang-binatang kecil yang semuanya berbisa itu, dari atas dan bawah. Lebah-lebah itu terus mengikutinya, akan tetapi dari jarak jauh terbukti dari suara yang berdengung-dengung itu masih terus berada di belakangnya. Tiba-tiba terdengar suara bersuit panjang dan lebah-lebah itu berterbangan makin dekat, kembali mengurungnya dan kelihatan seperti marah. Bahkan ada beberapa ekor yang meluncur dekat sekali, akan tetapi menjauh lagi ketika Sin Leong menggunakan api di ujung ranting untuk mengusirnya. Suitan terdengar berkali-kali dan lebah-lebah itu makin marah dan mengamuk. Tampak pula oleh Sin Leong betapa binatang kecil lainnya yang banyak terdapat di hutan itu mulai mendekatinya, namun masih takut-takut oleh api di ujung ranting. Tiba-tiba tampak benda hitam menyambar ke arah ujung rantingnya. Maklumlah, Sin Leong bawa sambitan yang amat kuat itu bermaksud memadamkan api di ujung ranting. Tentu saja dia tidak mau hal ini terjadi, maka cepat ia menarik ranting terbakar itu ke bawah, lalu menggunakan tangan kirinya menyambar benda yang dilontarkan. Kiranya segumpal tanah hitam, mengertilah dia bahwa ada orang yang membokongnya dan orang itu agaknya yang bersuit-suit tadi. Suitan yang agaknya merupakan perintah kepada binatang-binatang itu untuk mengeroyoknya. Hai saudara penghuni Pulau Neraka, harap jangan menyerang. Aku Kua Sin Leong, datang dengan maksud baik. Aku hanya mau mencari sumoiku di sini. Hening sejenak. Suitan-suitan tidak terdengar lagi dan lebah-lebah itu kembali menjauh. Demikian pula ular, kelabang, dan binatang kecil lainnya. Terdengar bunyi tapak kaki menginjak daun-daun kering dan tak lama kemudian muncullah belasan orang yang bertelanjang kaki dan berpakaian tidak karuan. Muka mereka menyeramkan, kotor dan tidak terawat. Mata mereka merah dan bergerak liar seperti mata orang-orang gila. Dengan gerakan perlahan dan pandang mata penuh curiga, belasan orang itu menghampiri dan mengurung Sin Leong. Pemuda itu tersenyum ramah dan bersikap tenang. Ranting menyala diangkatnya tinggi-tinggi untuk memperhatikan wajah mereka. Harap, Cui, Anda sekalian sudi memaafkan kedatanganku yang tiba-tiba ini. Akan tetapi sesungguhnya aku, Kua Sin Leong, tidak berniat buruk terhadap Pulau Neraka, apalagi terhadap penghuninya. Aku datang untuk mencari sumoiku yang bernama Han Suat Hong, yang mungkin sudah mendarat di pulau ini. Seorang di antara mereka melangkah maju, mukanya penuh brewok sehingga yang tampak hanya matanya dan sedikit hidungnya. Orang ini lalu menegur dengan suaranya parau dan kasar. Kau dari mana? Dari Pulau Es. Belasan orang itu mendengus dan kelihatan marah sekali. Si brewok mengangkat tinggi senjata golok besarnya dan membentak. Kalau begitu, kau harus mampus. Nanti dulu, harap Cui bersabar. Sin Leong cepat berseru dan mengangkat tangan kirinya ke atas. Aku bukan musuh dari Cui. Sudah kukatakan bahwa aku datang bukan untuk bermusuh. Mengapa Cui hendak membunuhku? Pada saat itu muncul pula 5 orang, dan terdengar seruan heran dari seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi besar. Bukankah ini Kua Kongcu dari Pulau Es? Sin Leong memandang dan merasa girang sekali ketika mengenali orang itu yang bukan lain adalah Bo Tangkui, penghuni Pulau Es yang dihukum buang ke Pulau Neraka karena telah mencuri batu mustika hijau. Apa yang akan terjadi dengan Sin Leong selanjutnya? Apakah dia akan bertemu dengan Suat Hong dan ibunya? Nantikan keseruannya di Bukaek Xiansu volume 12 ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Komen juga boleh. Tetap jaga kesehatan dan bahagia. Salam cinta dari Media Jawara. Dadah.